Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ulun Aldi Riswandi ingin menyampaikan tentang budaya positif yang telah kami pelajari pada modul-modul di calon guru penggerak. Yang mana di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang mana di 8 konsep ini tujuannya agar pendidikan itu berpusat pada murid. Artinya tujuan dari pendidikan itu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi seharusnya berkesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya mungkin pembelajaran yang sebelumnya kita menggunakan stimulus respon, tetapi di sini diharapkan dapat berubah, yaitu pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, mendidik yang merdeka, dan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian juga tentunya profil pelajar Pancasila sebagai suatu guidance atau petunjuk dalam pelaksanaan sebuah pendidikan. Yang mana bisa kita lihat video berikut. Ibu, di program sekolah penggerak, apa sih maksud dari pembelajaran paradigma baru? Nala, ada 3 bentuk pembelajaran paradigma baru, yaitu pertama, memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid, kedua, memberikan keleluasan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid, dan ketiga, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat ya Nala. Nah, itu tadi terkait tentang paradigma baru tentang pelajaran. Kemudian konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Yang mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ya, ataupun juga ancaman dan juga hukuman. Yang mana di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Contohnya ya, adapun pengertiannya yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana isinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkemerdekaan global. Adapun nilai-nilai yang lain juga banyak seperti ASN berakhlak, yang mana berakhlaknya tadi ada kepanjangannya, dan juga mungkin hak asasi manusia yang kita sepakati bersama secara internasional, dan kebajikan-kebajikan yang lainnya tentunya. Nah, adapun di sini kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Artinya kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia untuk dapat
hidup, ya, yang mana jika salah satu saja kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka dia akan kehilangan komponen dalam kehidupannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi bagaimana dia memenuhi kebutuhannya untuk dapat bertahan hidup. Kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana dia mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Kemudian kebebasan, tidak ada yang mengekang. Kemudian kesenangan, bagaimana dia menyalurkan kegembiraannya, dia mempunyai hobi dan sebagainya. Dan juga penguasaan, artinya manusia mempunyai naluriah untuk dapat mempunyai penguasaan akan sesuatu. Seperti siswa ingin diapresiasi, ingin diakui prestasinya, dan lain sebagainya. Yang mana 5 kebutuhan dasar ini sangat mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan oleh Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
seseorang. Nah, adapun kasus pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada murid yang pertama, mungkin Ibu Ambar, guru wali kelas 10 TBSM di kelas 10 di SMK 10 sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas itu telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali menakut-nakuti mereka dengan kecoa yang dia tangkap. Dan si Doni dalam melakukan tindakan tersebut sangat gembira. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bagaimana? Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pendapat terkait tentang ini? Baik, jadi di sini Doni sangat gembira ketika melakukan tindakan tersebut. Berarti si Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu dalam hal kesenangan. Nah, di sini penting bagi seorang pendidik untuk melihat latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut, sehingga kita dapat melakukan tindakan lanjutan yang lebih bijaksana. Kemudian juga seseorang dapat melakukan sesuatu karena motivasi. Motivasi itu baik berupa motivasi internal maupun motivasi eksternal. Yang menjadi motivasi eksternal, contohnya di sini ada dua, yaitu seseorang melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang mana kedua konsep ini adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu seseorang tersebut melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tentang konsep disiplin, ya, yang mana di sini ada istilah dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu dengan cara mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman. Kan tetapi ini dapat membuat beberapa kekurangan, yaitu menyakitkan siswa, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Adapun yang berikutnya juga, ini termasuk identitas gagal juga, yaitu penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri ya, bisa muncul dari konsep disiplin ini. Kemudian juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, salah satu contoh dari penerapan penghukuman yang dilakukan oleh guru. Waalaikumsalam. Akbar, kenapa terlambat lagi hari ini? Maaf Bu, saya terlambat bangun karena tadi malam saya begadang menonton bola. Ibu kan sudah bilang sama kamu, kamu jangan lagi terlambat. Kamu terlambat hari ini. Terlambat terus dan terlambat terus. Setiap hari kamu terlambat. Saya minta maaf Bu. Kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau kamu terlambat lagi? Ibu disuruh berdiri di depan kelas dan mengangkat kaki di atas. Ya sudah, kamu lakukan itu. Kamu berdiri di situ sampai capek. Kamu sudah capek? Ibu. Ya, yang kali kamu jangan lagi seperti itu ya. Jangan lagi terlambat ke sekolah.
Ya, baik. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan guru dalam mendisiplinkan siswa dengan cara menghukum, ya. Kemudian berikutnya tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, ya. Jadi di sini seorang guru dan juga siswa-siswanya sudah mengetahui peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Ya, jika ada yang melanggar maka mendapatkan konsekuensi. Ya, berbeda dengan yang hukuman tadi. Kalau yang hukuman tadi itu sifatnya spontan, satu arah yang dilakukan oleh guru. Siswa berbuat apa langsung dihukum sesuai dengan keinginan guru. Akan tetapi kalau konsekuensi ini sudah ada peraturan yang disepakati bersama. Jika melakukan pelanggaran maka akan menerima konsekuensinya. Akan tetapi ada sedikit kekurangan, yaitu penguatan jangka pendek, kemudian juga perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi murid kehilangan waktu untuk dapat merenungi kesalahan. Adapun yang berikutnya yaitu restitusi. Ini yang sangat direkomendasikan dalam mendisiplinkan siswa, yang mana di sini terdapat kelebihan-kelebihan, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian juga tentang teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, salah satu dari penerapan konsep restitusi pada video berikut. Aulia. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diacuhkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Wanto. Pagi, Pak. Wanto, tadi Bapak memperhatikan kamu ketika ulangan. Kamu mencontek dengan cara membuka buku. Iya, Pak. Tadi saya mencari jawaban di buku ketika sedang ujian. Ya. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan, si Wanto? Tidak, Pak. Tadi malam saya lupa belajar. Hari ini mau ada ulangan harian. Jadi saya tadi malam asik menonton tayangan televisi sehingga lupa belajar. Ya, melihat tayangan televisi boleh-boleh saja. Karena itu juga kita butuh hiburan. Tapi harus diingat bahwa belajar itu harus setiap hari walaupun tidak ada ulangan, ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Ya. Iya, Pak. Saya minta maaf. Ya. Besar-besarnya. Apakah Wanto mengetahui nilai apa yang belum Wanto laksanakan terhadap keyakinan kelas kita? Nilai kejujuran, Pak. Ya, baik. Nah,
Apakah Wanto meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Pak. Jika Wanto meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, serta membantu orang tua di rumah. Saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Baik Wanto, menurut Bapak, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Wanto? Iya Pak. Baik Wanto, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut. Meskipun Wanto menyukai ya suatu hal, Bapak harap Wanto dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Kemudian Bapak memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Wanto. Bapak akhiri. Terima kasih. Itu tadi penerapan restitusi pada sebuah kasus siswa yang kesal dengan temannya. Jadi tidak ada penghukuman sama sekali, namun siswa tersebut bersedia diri untuk memperbaiki keadaan yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Adapun guru marah dan murid takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Adapun restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas ataupun keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, adapun posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama, penghukum, di mana ini tadi seorang pendidik menghukum secara spontan sesuai dengan apa yang dia inginkan terhadap murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya dilakukan oleh pendidik terhadap murid yang melakukan kesalahan pada ruangan tertentu dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah, sehingga siswa merasa sangat bersalah, merasa rendah diri, gagal, dan lain sebagainya. Adapun sebagai teman, jadi posisi kontrol sebagai teman ini bagaimana guru mendekati siswa seolah-olah seperti seorang teman. Jadi ketika ia meminta muridnya untuk menaati peraturan, maka dia meminta dengan cara lakukan ini karena saya, tolonglah lakukan ini agar saya bangga, dan lain sebagainya. Kata-kata yang sifatnya percakapan casual. Kemudian pemantau. Pemantau di sini posisi kontrol yang mana sebagai pengamat, pendidik sebagai pengamat, dan juga mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah
disepakati bersama. Jika ada seorang murid yang melanggar, maka guru yang memposisikan sebagai pengontrol ini akan menanyakan peraturan apa yang telah dilanggar oleh siswa tersebut, sehingga ada konsekuensi yang harus dia penuhi. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, yang mana posisi manajer ini erat kaitannya dengan yang restitusi tadi. Jadi bagaimana siswa tersebut dapat memulihkan keadaan yang telah dia buat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, posisi penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai teman, ayolah tertib buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini?
Kemudian kita lanjutkan pada keyakinan kelas, yang mana kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Baik, jadi mungkin ini bisa dianalogikan seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, misalkan seorang siswa kemana-mana ketika dia berkendara selalu menggunakan helm dan juga perlengkapan berkendara yang standar, karena dia meyakini bahwa kesehatan itu adalah suatu hal yang sangat berharga, sehingga dia perlu untuk menerapkan atribut-atribut keselamatan ketika berkendara tersebut. Begitu juga dengan ketika COVID kemarin, kita selalu menggunakan masker dan cuci tangan karena kita menyadari bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Jadi bukan karena takut akan ditangkap polisi, ditilang polisi dan sebagainya. Nah, berikutnya berkaitan tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, baik. Baik. Yang pertama, ya, tolong tuliskan peraturan ya, peraturan yang Bu Henpian ketahui di sekolah ini. Ya. Boleh aja 1, 2, 3, 4 terserah berapapun ya. Peraturan yang Bu Henpian ketahui di sekolahan ini. Tulis. Apa? Tulis. Ya, boleh. Ya, di kertas tadi. Habis itu setelah itu baru ditempel ke depan. Sebutin deh Bapak. Ada Bapak, anak sabuting, anak 2, anak banyak. Terserah ya. Mana? Kamu boleh merokok di sini ya? Sana boy. Aduh. Tidak boleh merokok. Boleh merokoknya. Ya, di dalam menentukan keyakinan kelas, kita harus merubah dulu dari kata-kata peraturan menjadi kata-kata yang positif. Contohnya kayak ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu negatif, jangan ya. Tapi kalau dirubah jadi positif bagaimana? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan atau buang sampah pada tempatnya, atau saya menyukai, saya mengagumi tempat yang bersih ya, bisa seperti itu. Oke. Kenapa? Oke. Mari yang pertama tidak boleh merokok. Nah, berarti kalau dibikin kalimat positif jadi seperti apa? Jangan merokok di kelas. Tetap, berarti kita hilangkan jangannya, berarti jadi apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang. Dilarang sama, masih ada dilarangnya. Jadi area bebas rokok. Ya, boleh. Area bebas rokok. Ya. Baik. Ini ada berapa poinnya? Ada 8. Ya. Baik. Ini kita merubah menjadi kalimat positif. Baik. Dari semua ini, apakah bisa dijadikan satu lagi, dikompres lagi, diresum lagi? Semuanya mematuhi semua peraturan sekolah, boleh ya. Kalau dijadikan satu, maksudnya kalau poin-poin ini bisa kada? Area bebas rokok. Nah,
Bapak minta satu orang silakan berpendapat kira-kira perilaku ya yang mencontohkan atau mengindikasikan agar dapat melakukan hal ini semua. Coba siapa? Daniel, silakan maju Daniel. Mulai dari bebas merokok, silakan mencontohkan kayak apa? Tetaplah berhati-hati dalam dulu. Boleh di antara 7 ini pian sebutkan kira-kira perilaku apa yang menggambarkan ini semua? Menghormati tadi ya berarti? Atau mentaati? Mentaati guru. Lebih ke tugas, mengingatkan teman untuk tidak merokok. Mengingatkan teman untuk tidak merokok. Bla bla bla. Baik, tugas guru. Kalau guru apa kira-kira tugas guru? Mengajar. Mengajar. Apa? Menegakkan keyakinan kelas. Terima kasih. Baik. Silakan bergantian tanda tangan, nama, tanda tangan dengan pensil, dengan pulpen aja. Bergantian. Silakan tanda tangan ya dengan nama. Di bawahnya. Jangan sampai rabit ya. Jangan sampai rabit. Silakan tanda tangan. Ya, hati-hati rabit. Ada rabit lagi gimit. Aku pernah. Dia buka Pak. Ya kalau so, nanti simpi itu yang ini buka Pak kalau. Begitu semua lembaga bawa jalan itu. Ya, silakan. Tanda tangan. Lagi yang kurang dua. Pak. Pas muncul. Udah. Ya. Bapak sini ya. Ya. Nomor boleh Jan bergantian. Ya, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah guru dan siswa memunculkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian setelah itu merubah redaksi dari peraturan tersebut menjadi kalimat positif.
Kemudian langkah berikutnya setelah merubah redaksi menjadi kalimat positif, maka guru dan murid menyaring kembali kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa disepakati di dalam kelas tersebut. Jadi biasanya tidak banyak agar mudah diingat. Kemudian yang keempat yaitu menggambarkan atau mendiskusikan bagaimana gambaran tindakan yang berkaitan tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan. Setelah itu baru melihat ulang, mengevaluasi kembali setelah beberapa waktu keyakinan kelas tersebut diterapkan. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama yaitu keyakinan kelasnya adalah lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada restitusi. Selamat pagi, Teguh. Pagi, Pak. Teguh, tadi saya menggunakan waktu pelajaran dasar-dasar di kelas. Kamu tidur di kelas ya? Ya, Pak. Saya tidur di kelas karena merasa ngantuk, Pak. Setiap orang kalau merasa ngantuk pasti akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Tidak hanya kamu saja, Bapak dulu pernah melakukan hal tersebut. Iya, Pak. Saya minta maaf karena sudah tidur di waktu jam pelajaran. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu ini. Baik, Pak. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tidur di kelas waktu guru menerangkan materi pembelajaran. Saya merasa lelah dan mengantuk, Pak, karena tadi malam saya bergadang main game sampai larut malam. Baik, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama dahulu? Masih, Pak. Bisa kamu menyebutkan keyakinan kelas yang kita sepakati? Coba sebutkan. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, dan mendengarkan guru ketika menerangkan. Baik, apakah tidur di kelas waktu guru menerangkan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain, Teguh? Tidak, Pak. Baik, tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tetapi tidur di waktu jam pelajaran kurang baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tidur lagi di dalam kelas ketika jam pelajaran? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam, Pak, agar di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses, kan? Iya banget, Pak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman lainnya. Baik, Pak, saya permisi dulu. Nama saya Teguh Tricahyo, kelas 11 TSM. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak dapat hukuman atau dimarahi Pak Aldi. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran guru, dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dan bimbingan Pak Aldi sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan, yang Pak Aldi lakukan. Ini adalah demi masa depan saya. Selamat pagi, Fitri. Pagi, Pak. Fitri, tadi Bapak perhatikan ketika ulangan sedang berlangsung, kamu mencontek dengan cara membuka buku, ya?
Iya Pak, tadi saya mencari jawaban di situ ketika sedang ulangan. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan, Fitri? Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak Pak, tadi malam saya lupa kalau hari ini mau ada ulangan harian. Jadi saya tadi malam asik menonton tayangan televisi sehingga lupa untuk belajar. Baik, melihat tayangan televisi boleh-boleh saja. Karena itu juga kita butuh hiburan. Tapi harus diingat bahwa kita juga harus belajar setiap harinya, meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Iya Pak, saya minta maaf. Apakah Fitri tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan sedang berlangsung? Nilai kejujuran Pak. Nah, apakah Fitri meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Pak. Jika Fitri meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas terutama nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu belajar, berdaya serta membantu orang tua di rumah. Saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Baik, Fitri, menurut Bapak, dalam melakukan hal yang Anda senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Fitri? Iya Pak. Baiklah Fitri, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kita tersebut. Meskipun Fitri melakukan sesuatu hal yang disukai, Bapak harap Fitri dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas dan jangan mengulangi perbuatan tersebut. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Baik Pak, saya permisi dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri, kelas 11 TBSM. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjaga keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan. Saya tidak mendapat hukum atau dimarahi oleh Pak Aldi. Saya tanya alasan mengapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Pak Aldi tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atau kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi bimbingan Pak Aldi sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Ya Pak Aldi lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas ini fungsinya agar siswa yang berbuat salah tersebut tidak down, tidak rendah diri, tidak gagal dengan kata-kata seperti semua orang melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Artinya di situ seorang pendidik menyampaikan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang telah berbuat salah, ataupun dengan kata-kata Bapak tidak ingin mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, tapi fokus pada penyelesaian permasalahan ini. Nah, berikutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan kata-kata bahwa setiap orang mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu atau tindakan sesuatu. Tentunya kamu mempunyai alasan dalam melakukan ini dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini pendidik akan menanyakan keyakinan kelas bahwa apa yang telah diabaikan tentang keyakinan kelas, menanyakan kembali. Kemudian siswa tersebut diarahkan bagaimana kondisi yang telah dia buat tersebut dapat diperbaiki dengan cara dia, dengan tindakan yang siswa mungkin dapat lakukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih.
Selamat pagi. Akhiri aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.